Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yakni materi tentang bab yang keempat di kelas 10 ini, yaitu judulnya tentang Al-Mabani Al-Ammah atau Al-Marafiqul Ammah, yang berarti tempat-tempat umum atau bangunan-bangunan publik. Di pertemuan yang kedua ini, di pertemuan kedua ini kita akan membahas sebuah tema tentang fil madrasah. Karena kompetensi yang akan kita capai, KD-nya adalah yang pertama menunjukkan bangunan publik. Jadi diharapkan dengan pelajari bab ini kalian bisa menyebutkan bangunan-bangunan publik dengan bahasa Arab, terutama yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari. Ya, ini seperti yang kita bahas saat ini adalah tentang sekolah, itu sangat dekat dengan kita sehari-hari. Ya, dan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Nah, untuk mencapai KD pengetahuan dan keterampilan ini, maka akan dilakukan berbagai aktivitas. Ya, di antaranya kita memahami percakapan, nih langkah-langkah pengerjaannya. Jadi silakan nanti kalian pahami ungkapan-ungkapan tentang tema yang sedang dibahas. Terus ada kosakata, silakan juga dipahami. Terus baca berulang-ulang, ini kalian sendiri yang melatih. Kalian baca untuk melatih kemampuan kalian membaca percakapan. Terus lakukan penerjemahan dialog, lalu kerjakan latihan setelahnya. Nah, ini semua tugas nanti difoto dan digabungkan dalam sebuah file PDF lalu dikirimkan di classroom-nya. Baik, kita akan masuk. Ini ada beberapa ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan bangunan publik. Ini ada sebuah pertanyaan, ada sebuah jawaban. Di antaranya menggunakan kata aina, ya, di mana. Aina pasluka, di mana kelasmu. Ini cara menjawabnya. Misalnya kalau kelasnya itu di samping perpus, pakai menggunakan kata bijanibi, ya, di samping. Ainal maktabatu, di mana perpustakaan, ini di samping juga bisa. Atau misalnya ainal mat'amu, di mana kantin, bisa menggunakan kata waro'a, di belakang. Nah, jadi pada bab ini kita akan membahas tentang kata keterangan tempat nanti. Di antaranya bijanibi, waro'a, di dalam, fi, gitu ya, dan seterusnya. Ini silakan kalian baca berulang-ulang. Ini sudah ada maknanya, sudah dibantu. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus kepada sebuah bacaan yang di sini ada beberapa kosakata baru. Ya, silakan kalian baca. Ini cara membacanya: faslun, maknanya kelas; daurun, tingkat; sofun. Nah, sopun dengan faslun itu sama, ya. Walaupun stop itu sering diartikan baris, kelas, gitu ya, karena kelas itu kan biasanya berupa baris-baris. Terus awalun, yang pertama. Kalau wahidun satu, kalau awalun itu bilangan tingkat, ya. Akhun, saudara laki-laki. Sani, ini biasanya isnani, dua. Kalau saniun itu artinya yang kedua, itu bilangan tingkat. Bijanibi, di samping. Man, itu siapa? Ma'mal, ini laboratorium. Maktabah, perpustakaan. Tilmiz, siswa. Afwan, terima kasih, maaf itu ya, atau sama-sama, itu jawaban dari syukron, bisa afwan. Terus zahaba yazhabu, pergi. Qara'a yaqra'u, membaca. Ini makanya satu-satu. Zahaba, kalau zahaba fi'il madi, yazhabu fi'il mudhari. Pakainya satu-satu. Kalau fi'il madi, kalau mudhari, mudhari. Nanti kita pelajari itu bagaimana cara menggunakan fi'il dalam bahasa Arab. Terus ada kata kisah. Kisah itu artinya cerita, ya. Kisah kalau bahasa Indonesianya. Darsu hisab, pelajaran matematika. Hisab itu artinya menghitung, dia berhitung. Ilal liqa, sampai jumpa. Ghurfatul mudarris, ruang guru. Mudarrisun artinya guru. Sama dengan ghurfatul asatiz, ya, ruang guru ustadz, gitu ya. Ghurfatul idarah, ruang kantor. Ma'malul lughah,
laboratorium bahasa, Ma'madul Fizia, laboratorium fisika. Terus ada Ma'madul Kimia, laboratorium kimia, Ma'mal biologi ya, Mat'am terakhir, Mat'am. Nah ini memang tempat-tempat yang ada di dalam sebuah sekolah gitu ya. Jadi kita akan mengenal tempat-tempat yang ada di sekolah agar kita bisa mengungkapkan atau menyebutkan tempat-tempat umum dengan bahasa Arab, seperti itu. Baik, fokus kita ini ke percakapan ini. Pak, perhatikan percakapan ini biar kalian nanti bisa menerjemahkannya di sini. Silakan ditulis tugasnya di sini nanti. Untuk bisa memahaminya, kita bahas sama-sama dulu. Judulnya Fil Fasli, di dalam kelas. Ini ada sebuah percakapan atau hiwar antara Yusuf, Ahmad, ya. Baik, kita lihat. Assalamualaikum. Ini salam yang biasa diucapkan. Waalaikumsalam. Ismi Yusuf wa anta. Nama saya Yusuf. Wa anta, dan kamu. Ismi Ahmad. Nama saya Ahmad. Aina fasluka ya Ahmadu. Di mana kelasmu wahai Ahmad? Ya. Fasli, kelas saya. Fid daurisani. Fi artinya di. Ya, fid daurisani. Di daur itu artinya tingkat ya, tingkat dua, tingkat kedua. Ya. Berarti gedungnya gedung bertingkat. Bijani bil ma'mal, di samping laboratorium. Jadi mungkin di tingkat 2 itu ada laboratorium gitu ya. Amma ana, sedangkan kata Yusuf ini, sedangkan saya, amma ana, sedangkan saya, fid dauril awal, di tingkat pertama. Ya, maksudnya kelas dia itu, kelas si Yusuf ini, bijani bil maktabah, di samping perpustakaan. Hal anta tilmizun bis shafi tsani, ini sebuah kata tanya ya, apakah kamu itu siswa di kelas 2? La, ana tilmizun bis shafil awal. Tidak, saya itu siswa di kelas 1 ya. Jadi saya ulangi, apakah kamu itu siswa di kelas kedua? Tidak, saya siswa di kelas 1. Berarti si Yusuf ini siswa kelas 1 gitu ya. Syukran ya akhi, afwan. Terima kasih wahai saudaraku, sama-sama. Seperti itu. Ini ada pertanyaan. Ajib al-as'ila at-taliyah. Jawablah pertanyaan berikut. Aina faslu Ahmad? Di mana kelas Ahmad? Nanti dijawab di sini ya. Kelas Ahmad itu di mana? Terus man at-tilmiz fil fasli awal? Siapa siswa di kelas 1? Siapa siswa kelas 1 itu siapa namanya? Terus man at-tilmiz fil fasli tsani? Siapa siswa di kelas 2? Aina faslu Yusuf? Di mana kelas Yusuf? Aina fasluka? Di mana kelas kamu? Ini sesuai dengan tempat posisi kelas kalian ya. Tidak berdasarkan percakapan. Sedangkan 4 soal ini berdasarkan isi dari percakapan. Silakan nanti dijawab. Itu untuk hiwar pertama. Untuk hiwar kedua, judulnya fil maktabah ya. Untuk percakapan kedua judulnya fil maktabah. Kalau tadi di sekolah secara umum, kalau sekarang lebih khusus lagi fil maktabah, di perpustakaan. Ini ada sebuah percakapan antara Ahmad Hasan gitu ya. Sabahul khair, sabah nur. Selamat pagi juga gitu ya. Ila aina tazhabu? Kemana kamu pergi? Azhabu ilal maktabah. Saya pergi ke perpustakaan. Nah, ini perpustakaan. Maza taqra'u fil maktabah? Apa yang kamu baca di perpustakaan? Aqra'u qissatan. Saya membaca sebuah cerita katanya. Hal anta zahibun ilal maktabah? Ini Hasan masih bertanya ya. Apakah kamu itu pergi ke perpustakaan? Kata si Ahmad, la ana zahibun ilal fasli. Saya pergi ke kelas. Indi darsu hisab. Saya punya pelajaran matematika ya. Ilal liqa fil istirahah. Ilal liqa, ya ini artinya sampai jumpa. Ilal liqa fil istirahah. Ilal liqa, sampai jumpa juga ini ya. Nah, buat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, untuk melihat kalian paham atau tidak isi dari percakapan di atas. Ila aina yazhabu Hasan? Kemana Hasan pergi? Jawab dengan bahasa Arab.
Maza yaqra'u Hasan fil maktabah, apa yang Hasan baca di perpustakaan? Jawab sesuai dengan bacaan percakapan tadi. Hal yazhabu Ahmad ilal maktabah, apakah Ahmad ke perpustakaan? Itu dijawab apakah ke perpustakaan atau tidak. Jawabnya antara dua ini ya. Hal tazhabul yaum ilal maktabah, apakah hari ini kamu pergi ke perpustakaan? Saya ulangi, hal tazhabul yauma ilal maktabah, apakah hari ini kamu pergi ke perpustakaan? Ini kamu sendiri nih. Kalau misalnya tidak, ya jawab tidak. Kalau iya, ya jawab na'am gitu ya. Sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Maza taqra'u fil maktabah, apa yang kamu baca di perpustakaan? Silahkan ditulis. Yang penting sesuai lah jawabannya gitu ya. Nah itu di antara percakapan, ada dua percakapan yang digunakan agar kalian semakin paham mengenai tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita, terutama di sekolah kita ini. Selanjutnya, mari kita menuju ke latihan penggunaan kalimat sesuai dengan apa yang ada dalam percakapan di atas tadi. Ini membuat jawabannya ini coba perhatikan dulu. Tabadalis su'al wal jawab ma'a zamilika kama fil misal. Ini tabadalis su'al wal jawab. Berganti-gantilah dalam bertanya dan menjawab bersama temanmu seperti pada contoh. Nah, jadi intinya kalian kerjakan seperti contoh ini saja gitu ya. Ad-darsul awal al-ma'man. Pelajaran pertama laboratorium. Saya ulangi ya, bukan pelajaran, ini ad-daurul awal, ini tingkat pertama, ini laboratorium. Aina fasluka, di mana kelasmu? Fasli, kelas saya, ini tinggal nanti semuanya tambahkan fid dauri ya, fid dauri, tergantung fid dauri sani atau fid dauri salis. Yang di sini kebetulan soalnya fid dauril awal. Semuanya pakai fi ad-dauril awal. Terus ditambahkan kata bijanibi, semuanya pakai bijanibi. Jadi yang ini sama, yang ini sama semua ini. Ya. Yang ini sama semua menjadi patokannya. Jadi cuman daurinya ada yang dauril awal, ada dauril sani, salis dan seterusnya nanti. Jadi fasli fid dauril awal bijanibil ma'man. Buat pertanyaan dulu tapi yang ini pertanyaan aina fasluka? Ya, aina fasluka? Jawab fasli fid dauril awali, bijanibinya sama, di samping semua ya. Di gedung lantai 1 di samping apa ya soalnya ini. Ini silakan dijawab sama ini. Semuanya tidak susah, tinggal menambahkan ini. Ini soalnya sama semua untuk yang di sininya. Mudah-mudahan bisa dijawab. Terus ini ajib anil as'ila musta'inan bisurah. Jawab pertanyaan dengan bantuan gambar. Di sini ada gambar ya. Gambar ini sesuaikan. Ini bahasa Arabnya apa ini? Masjidun, ini faslun, ini mal abun, lapangan ya. Ini apa? Perpustakaan itu adalah maktabatun, yang ini ma'malun itu. Nah, buat jawaban ila aina tazhabu, kemana kamu pergi? Jawabnya apa? Azhabu ila, ini apa? Kalau soal nomor 1 berarti masjid. Azhabu ilal masjidi, saya pergi ke masjid. Lanjutkan yang lain. Ya, faslun ini dan seterusnya gitu ya. Latihan selanjutnya, istabdil kama fil misalain. Tukar seperti pada dua contoh. Nah, ini belajar menukar-nukar kata, melatih ungkapan dalam bahasa Arab. Al-faslu, kelas. Aqra'ul kitaba fil fasli, saya membaca buku di dalam kelas. Coba kalau al-faslunya kita, al-kitabanya ini kita rubah. Jadi perubahannya itu ada berubah di tempat yang ini atau berubahnya di benda yang dibaca ya. Kan saya membaca buku di dalam kelas. Dalam kelasnya ngambil dari sini. Terus ketika soalnya al-qissah, ini yang digantinya bukan kelasnya tapi al-kitabanya. Aqra'ul qissata fil fasli, dan itu bergantian. Latihan nomor 1 itu untuk menjawab nomor 2 untuk seterusnya gitu ya. Nah, seperti ini misalnya. Jadi yang ini jawabnya soalnya al-fina. Jadi
Fina itu kan nama tempat, berarti yang filnya ya yang berubah. Nah, buat kalimat akra'u al-qissata fil fina. Saya membaca cerita di halaman. Ya. Nah, kenapa? Karena ini akra'ul qissata, yang nomor ini yang kita ambil untuk menjawab soal, cuman merubah yang akhirnya. Ya, untuk menjawab soal nomor 1 ini yang contoh terakhir. Nah, untuk nomor 2, ini yang soal nomor 1, jawaban dari nomor 1 ini. Ya. Jadi kalau kita jawab apa? Akra'ud darsa, saya membaca pelajaran fil fina. Fil finanya ngikut nomor 1 karena fina soal nomor 1. Nah, nomor 3 itu sesuai dengan nomor 2, nanti nomor 4 sesuai dengan nomor 3, nomor 5 itu sesuai dengan nomor 4 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini tujuannya untuk melatih kita merubah-rubah kata-kata berbahasa Arab dengan satu pola yang sama. Hanya merubah kata-kata ya agar kita terlatih mengungkapkan ungkapan-ungkapan berbahasa Arab. Terus kita akan bahas sedikit tentang kata depan atau huruf jar, karena ketika kita berbicara tentang tempat umum, tempat itu kita akan sedikit menyinggung yang namanya huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar itu kata sambung atau kata depan lah mungkin ya. Yang dalam bahasa Arab itu ada min, dari, ila, ke, an, itu tentang, atau dari, ala, di atas, fi, di, gitu ya. Bi dengan, ka seperti li, untuk, rubba, ya, barangkali gitu ya. Nah, ini silakan kalian baca-baca. Ini sekedar untuk menambahkan, ini bukan tugas, ini hanya sekedar dibaca-baca agar tambah pemahaman kita tentang penggunaan huruf jar dalam bahasa Arab. Nah, huruf jar itu huruf-huruf tertentu yang ini ya, yang min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam ini yang membuat kata isim menjadi majrur. Ya, majrur artinya berbaris kasrah ya, berharakat kasrah. Kaidah huruf jar itu setelahnya pasti isim. Jadi setelah kata min misalnya itu pasti kata isim itu, kata benda ini ya. Ana minal madrasati, saya dari sekolah. Sekolah itu kata benda. Ya, huruf jar tidak bersambung pada fi'il. Tidak pernah huruf jar itu setelahnya itu fi'il atau kata kerja. Semua huruf jar pasti setelah kata huruf jar ini, min, ila, an, ala dan seterusnya ini, itu pasti berupa kata isim, bukan fi'il. Huruf jar merupakan tanda pengenal isim. Nah, kalau ada huruf jar di awal sebuah kata atau sebelum sebuah kata, maka pasti kata yang setelah huruf jar itu kata isim. Dia menjadi tanda, dia menjadi pengenal. Ya, dia merupakan ciri dari isim. Nanti kita memperlakukan kata ketika sudah tahu dia itu isim atau fi'il. Nah, kita tahu, kita bisa memperlakukan kata itu sesuai dengan kaidah yang benar. Makanya perlu memahami perbedaan antara isim dan fi'il dalam bahasa Arab. Kata setelah huruf jar menjadi majrur, berbaris kasrah. Misalnya, ana fil masjidi, masjidun, karena dimasuki huruf jar maka menjadi fil masjidi. Contoh nih, contohnya ya, ana minal fasli. Lihat, faslun asalnya ditambah alif lam, ini hanya tambahan saja. Nah, karena ada min, itu faslun menjadi fasli. Tidak boleh tanwin karena ada alif lam ya. Jadi soal tanwin, tidak tanwinnya itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting barisnya kasroh. Ya, contoh lain, azhabu ilal madrasati, madrasatu asalnya. Tapi karena ada ila, madrasatun asalnya ketika masuk ila jadi ilal madrasati. Anil madrasati, alal maktabi, maktabun menjadi maktabi. Faslun menjadi fasli, fil fasli. Ya, kenapa demikian? Karena dimasuki oleh huruf jar. Ya, aktubu bil qalami, saya menulis dengan pulpen. Bil qalamun asalnya bil qalami jadinya ketika masuk huruf jar bi. Ya, bi qalamin atau bil qalami boleh ya. Al faslu nazifun ka ghurfatil idarati. Kelas itu bersih seperti ruang. Nah, ruangan itu ghurfatun asalnya ketika dimasuki ka itu seperti artinya ka ghurfatil idarati. Ghurfati jadinya. Ya, barisnya di bawah. Al-kitabu li Ahmada, buku itu milik Ahmad. Nah, khusus untuk kata yang seperti ini, kenapa tidak berbaris li Ahmadi? Karena Ahmad ini adalah
dia merupakan huruf Ahmad itu merupakan sebuah isim yang memang tidak boleh bertanwin. Ciri dia tidak tanwin, ciri dia jarnya itu ketika dia jar, ya untuk kata-kata yang tidak boleh bertanwin ini, dia berbarisnya fathah. Ya ini pengecualian, ya ini nanti akan kita bahas lebih detail di pertemuan-pertemuan yang lain. Nah, contoh penggunaan huruf jar dapat dipahami dengan melihat tabel berikut. Ini ya, ini sebenarnya sama dengan yang tadi. Min, an-nasu, ini dari kata an-nasu, nas, manusia. Min dimasuki min menjadi minan nasi. As-suqun, pasar atau as-suqu, pasar itu ketika dimasuki ila suqi, barisnya kasrah. Anin nabiyyi alal maktabi fil masjidi rubba rajulin alimin. Rajulin dari kata rajulun alimun menjadi rajulin alimin. Al-qalamu ketika dimasuki huruf jar menjadi bil qalami, kal qamari, lil ustazi dan seterusnya. Nah, seperti itu. Sebagai contoh misalnya nih, saya pergi ke ruang guru, azhabu ila ghurfatun, kan asalnya ghurfatul mudarrisi. Ketika dimasuki ila menjadi azhabu ila ghurfatil mudarrisi. Azhabu ilal mat'ami. Azhabu ila ghurfatil idarati. Azhabu ilal mal'abi. Azhabu ilal fasli. Azhabu ila suqi. Azhabu ila ma'malil lughati. Azhabu ilal masrifi. Azhabu ila ma'malil fizyai, dan seterusnya, ilal hadiqati, ila sifarati, ya. Nah, ini apa tujuan-tujuan tempat umum yang sering kita kita kunjungi, ya. Ini artinya ruang guru, kantin, ruang kantor, lapangan, kelas, pasar, lab bahasa, bank, gitu ya. Lab fisika, taman, lab kimia, ini sifarah itu artinya kedutaan, ya, kedutaan. Ma'mal biologi, lab biologi, al-motor, bandara, dan seterusnya. Ini tempat-tempat yang sering kita kunjungi. Nah, ketika kita sudah paham kaidah huruf jar ini, maka ma'malul lughah menjadi ma'mali, ya, karena ada ilahnya ini, karena ada huruf jar. Sama juga misalnya ini yang dibaca, ya, yang dibaca ketika di perpustakaan, ana aqra'ul kitabah, ana aqra'u al-majallata, dan seterusnya. Ini bacaan-bacaan yang untuk sekedar diketahui saja, bacaan-bacaan yang ada di perpustakaan. Kalau diartikan kitab, buku, majalah itu majalah, mausu'ah artinya ensiklopedia, gitu ya. Kisah, cerita, kharitah, peta, hikayat, cerita-cerita, tarikh, sejarah, al-ulum ijtimaiyah, IPS, ya, ilmu-ilmu IPS, al-ulum at-tabi'iyah, ilmu-ilmu sains, ya, ilmu-ilmu alam, as-sahifah, al-Quran, al-ulum al-iqtisadiyah, ilmu-ilmu ekonomi, at-teknologiyah, ini yang berhubungan dengan teknologi, itu yang sering kita baca. Nah, ini hanya sekedar untuk diketahui saja. Mudah-mudahan kosakata kita semakin hari semakin bertambah, semakin bisa menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa Arab dan bisa menggunakan kaidah terutama tadi huruf jar, ya, huruf jar dalam bahasa Arab. Seperti ini, ya, fid dauri, di lantai kedua. Fid daurun asalnya ketika masuk fid dauri, gitu ya, menjadi fid dauri, fis saffi, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami materi kita kali ini. Silakan dikerjakan tugasnya, ada 35 poin. Silakan dikerjakan, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.